Usuluddin. Dulu awalnya saya juga pengen sih ngambil Usuluddin Mas Isan. Tapi ya saya lihat-lihat juga kayaknya nggak cocok lah. Itu karena saya bayangin kayaknya nggak cocok lah gitu Mas Isan. Jadinya mungkin juga saya pengen tahu kan. Mas Isan ini kenapa kok bisa atau mungkin punya niatan atau mungkin punya pilihan ngambil Usuluddin. Karena kan juga di Yarmuk ini atau di kampus salah satu kampus di Yordania ini kan tidak mungkin lah dalam satu kampus hanya ada Usuluddin. Mungkin kan juga ada Pilihan-pilihan yang lain gitu Mas Isan. Ya gimana lagi-lagi bagaimana kekuatan rasa ingin tahu saya untuk memahami surat-surat cinta dari Tuhan tersebut. Kan di Usuluddin syarat akan tafsir dan bagaimana cara kita memahami Al-Quran tersebut. Dan malu juga sebenarnya saya Usuluddin kok pegang rokok nih. Lagi ngerokok sekarang. Enggak apa-apa. Santai Mas, santai. Salah satu di sini tidak ada ya. Saya pikir ada fotonya Quraisy di situ. Ini saya ada yang menarik tiba-tiba mengganjal di sini. Perlu saya ungkapkan. Saya melompat sedikit. Nanti kita tarik lagi. Salah satu ulama yang saya kagumi, beliau Dr. Quraisy habis itu mengharamkan rokok. Duh, di situ haram. Saya kagumi akan tetapi saya ya bukan mengingkari ya. Saya sudah berusaha untuk menghilangkan rokok sebenarnya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana cara dia mengharamkan. Orang yang benar-benar tahu kata haram itu tentu akan responnya akan aksi atau cara dia mengharamkan akan seperti Pak Quraisy karena dia tahu bagaimana kata haram itu apa sih artinya. Gini loh, yang menarik di sini. Salah satu hukum kan ada hukum haram. Iya, betul Mas. Haram, sunnah, makruh, haram. Di Ka'bah pun itu letaknya di Masjidil Haram. Cuma bedanya di situ kalau haram sebagai haram hukum hanya 3 huruf, ha, ro, mim. Kalau yang Masjidil Haram panjangan ada alifnya. Tentu dalam kaidahnya kan ziyadatul mabna yazidu ziyadatul mabna yufidu li ziyadatil makna gitu ya. Betul. Saya Arabnya kurang. Nanti kalau ada yang tahu apa persisnya itu perlu dibenarkan, akan tetapi tidak jauh-jauh maknanya adalah tambahan huruf dalam suatu lafaz akan menambah makna dari lafaz tersebut. Akan tetapi akar maknanya itu sama. Nah, kenapa kok dikatakan Masjidil Haram dan salah satu hukum itu haram? Nah, haramun yang Masjidil Haram itu kan artinya kemuliaan gitu. Kalau haram yang di sini adalah yang menjadi hukum adalah larangan atau gimana? Nah, larangan ada lafaz lain sebenarnya yang pas untuk kata larangan. Di situ nahyun itu ya. Nahi. Iya. Kenapa kok ketika orang diharamkan dia merasa dirinya itu dilarang? Nah, itu kan kita perlu jeli juga di situ. Padahal sebenarnya makna haram yang di situ sebagai hukum itu ibarat seperti ini. Ketika saya pernah duduk di salah satu, saya berkunjung ke, ya tidak di rumah sih, di toko orang Arab. Saya mengantri, kan banyak, saya mau membayar, mengantri, terus saya duduk di bawah, di tempat yang kotor lah. Terus kok tiba-tiba dia mengatakan haram. Nah, saya kan bingung. Oh, ternyata dia tidak menghendaki saya duduk di situ karena di sampingnya ada kursi.
saya ternyata suruh duduk di kursi. Nah, jadi tidak jauh-jauh juga di situ kata haram tersebut dimaksudkan untuk memuliakan saya Ya. yang tadinya duduk di tempat yang kotor untuk duduk di kursi. Nah, sebenarnya kalau orang mengetahui makna haram yang sebagai hukum itu, dia tidak akan mengatakan dengan rasa penuh kebencian atau wah dia melanggar hukum agama seperti itu dengan penuh rasa kebencian. Ketika orang mengharamkan sesuatu, dia tentu akan berniat untuk mencari hal yang lebih baik kepada orang yang diharamkan. Ya. Hukum haram tersebut tidak jauh-jauh dari makna Masjidil Haram, masjid kemuliaan. Hukum haram pun sebenarnya untuk memuliakan orang agar supaya di tempat yang lebih baik gitu loh. Mas. Jadi Pak Guru Shihab walaupun nadanya haram, dia akan tetapi mengucapkan haram untuk hukum rokok itu dengan penuh rasa cinta. Jadi tidak ada orang yang akan tersindir dengan pengharaman itu. Ketika diharamkan oleh orang yang paham makna haram, dia akan merasa dicintai oleh orang yang mengharamkan, seperti itu. Jadi bukan berarti Pak Guru Shihab melarang. Ya. Bukan melarang loh. Haram itu bukan larangan itu untuk memuliakan seperti itu. Tapi kalau ya mungkin kalau saya ya udahlah gitu. Ya alhamdulillah saya juga tidak merokok kan ya, itu bukan suatu poin untuk saya. Mungkin itu ungkapan atau mungkin masukan atau mungkin info atau mungkin wawasan buat teman-teman kita yang lainnya, Mas Isan. Kita tarik Mas Isan. Kita tarik jauh-jauh, tarik dari awal itu Mas Isan, niatan Mas Isan ngambil usuluddin itu ya. Iya, tadi kan saya ingat tadi sampai karena usuluddin syarat akan tafsir yang dimana rasa ingin tahu saya tentang surat-surat suci dari Tuhan itu sangat menggebu. Ya itu lagi-lagi karena di situ ada pelajaran-pelajaran tafsir yang saya bisa ambil di Qism Usuluddin tersebut, saya memilih usuluddin. Akan tetapi sebenarnya bukan berarti tujuan utama saya itu usuluddin tersebut, karena yaitu sebenarnya yang saya inginkan ingin hidup di daerah Arab dengan status apapun sebenarnya, tetapi status yang mudah untuk ke negeri Arab adalah sebagai pelajar, dan ya saya memutuskan untuk menjadi pelajar mau tidak mau. Dan karena salah satu jurusan yang mendukung saya untuk bisa paham surat-surat suci dari Tuhan tersebut adalah usuluddin, karena di situ membahas tafsir, saya memilih usuluddin. Kalau Mas Hirsi kan ngomong-ngomong nih sastra Arab. Aduh. Bagaimana tuh? Mengambil jurusan sastra Arab bukan sastra Arab. Iya, mengambil jurusannya sastra Arab. Nah, kenapa kok tuh mengambil sastra Arab? Ya mungkin kalau mengambil sastra Arab ya sebenarnya gini Mas Isan. Saya kan juga awalnya dulu juga suka Arab atau suka bahasa Arab itu sebenarnya bukan karena di pondok rajin pelajaran nahwu atau suka pengen pelajaran nahwu atau sorof kayak gitu, tapi ya saya itu sukanya karena mungkin dalam suatu momen atau saya mulai awalnya suka itu karena saya suka dengan pelajaran balaghah. Ya jadi ya mungkin saya ini bisa sedikit mengarah untuk pengembangan mungkin balaghah lah, atau mungkin tentang apapun yang berbasis Arab kan ya saya ambil sastra Arab lah. Kalau saya ambil usuluddin kan ya arahnya berbeda, mungkin sama-sama baiknya, mungkin juga jurusannya juga baik, ataupun juga ilmunya juga mungkin kalau kita ambil di sini juga luas kan. Tapi ya kalau saya ambil yang nggak jauh-jauh dari saya, ya itu mungkin saya lebih pandangan saya atau pikiran saya ya udahlah menuju ke sastra Arab sendiri itu Mas Isan. Ya mungkin juga dulu juga untuk yang di Indonesia kan sedikit ambil semester
satu semester kan juga pendidikan bahasa Arab. Mungkin ya lebih ada kaitannya lah, ada talinya lah yang bisa mengarahkan saya itu jurusannya nggak terlalu jauh gitu Mas Jan. Mungkin kalau saya ambil Usuluddin, tapi kalau saya juga belum siap atau belum ada kemauan yang lebih kan ya mungkin nanti di jalan putus, bisa jadi kan Mas Isan. Seperti itu Mas. Jadi tadi kecenderungannya ke ilmu balaghahnya Iya gitu Mas kan. Isan. Ya kalau balaghah kan itu akan ketika belajar balaghah tentu kata-kata yang diucapkan itu syarat akan makna, syarat akan seni, syarat akan nilai. Coba ada nggak ada yang teringat nggak kalam-kalam Arab itu yang syarat dengan kaidah-kaidah balaghah? Kalam Arab. Atau bahasa Indonesia lah. Tentu kan balaghah di situ tidak dimonopoli atau tidak hanya dimiliki oleh bahasa Arab kan. Semua semua bahasa ada balaghahnya kan. Iya, Coba untaikan sebuah kata, ini juga sebuah kata, sebuah kalimat yang syarat akan balaghah. Dulu saya itu mungkin ada balaghah, tapi emang saya udah agak terlupa Mas ya. Itu tuh saya awalnya suka balaghah itu pun juga ada maksudnya Mas Jan. Dulu itu ada bab di balaghah, dari kalau nggak di ilmu mana ya kemarin, di ilmu bayani atau ilmu ma'ani kalau nggak salah, dari buku rujukan saya atau buku yang saya pakai waktu di pondok sebelum itu atau di pondok saya sebelum ini maksudnya, itu ada seperti syair itu syair siapa itu lupa saya. Pastinya lupa karena saya udah lama nggak buka buku kan Mas. Juga orangnya juga sekarang mulai sedikit nambah malesnya gitu tapi ya mungkin kedepannya bisa jadi rajin lah mungkin. Nah itu ada syair yang dimana itu syairnya panjang tapi dulu memang saya paham banget atau mungkin saya tahulah artinya itu satu persatu karena mungkin dari pengajar atau ustadz saya atau guru saya itu menjelaskannya rinci gitu Mas Isan. Itu tentang coba? Untaian kata untuk kalau kita bahasa kita tuh gombalan gitu Mas Isan. Kalimatnya masih teringat ya? Itu awalnya apa Mas Isan? Kalau nggak salah itu di awalnya kayak kata begini, Azizati sayyidata balsam uhibbuki walau la burudatul bahri la tahabtu ilaiki syauqan. Itu jadi saya tuh awalnya karena suka balaghah itu saya pikirannya waduh kayak kalau saya pinter bahasa Arab kalau saya mendalami balaghah atau mungkin mendalami ilmu-ilmu yang ada di balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi itu mungkin saya di masyarakat lah itu karena bisa bersinar lah itu ada saya atau enggak saya kalau mungkin ditemukan dengan lawan jenis ya mungkin ada titik orangnya juga kan kalau terlalu paling nggak punya bahasan lah. Iya ada bahasan itu kan saya kalau pinter gombal kan ya bisa jadi lebih banyak dapat teman saya. Oke, mantap sekali. Itu kan ya kata-katanya di dalamnya sebenarnya panjang, itu masih panjang Mas. Dulu saya hafal karena mungkin juga saya nggak pernah mengulang, saya juga sudah tidak membuka bukunya lagi atau mungkin belum membuka bukunya lagi ya ilmunya luntur lah. Oke. Ya intinya lagi-lagi kita harus dengan niat atau tujuan kita dari awal dulu. Saya ingin seperti yang setelah tadi saya katakan, Mas Rizky juga punya cita-cita seperti apa yang Mas Rizky utarakan tadi, sangat menarik sekali. Yang penting kita tidak sampai bengkok lah niatnya. Niat kan itu bisa bengkok. Betul Mas. Makanya gini, ada cerita yang sangat menurut saya bisa membuktikan bahwa niat itu benar-benar sangat berkemungkinan bengkok. Seperti ini. Guru saya pernah bercerita, jadi dia itu punya murid. Nah, ketika hari raya dia ingin membuat kacang goreng yang asin itu namanya apa kalau di tempatnya Mas Rizky? Kalau di tempat saya namanya kacang goreng.
Yang digoreng, direndam dulu pakai air garam, terus digoreng sama bawang. Kacang bawang, kacang bawang kalau punya saya. Kalau di tempat Rizky apa namanya? Saya masuknya sama Mas ya. Kacang bawang kayaknya. Nah, ini kepengen beli kacang, dia memerintah muridnya untuk pergi ke toko atau warung yang berjualan kacang tersebut kan. Dia memanggil muridnya, le, sini, saya minta tolong belikan kacang, ini uangnya di toko yang sebelah sana ya. Oh iya Pak Guru. Terus dia berangkat, ini pakai motor saya. Oh enggak Pak Guru, saya punya motor sendiri. Dia berangkat dengan motornya sendiri kan. Wah, gurunya kagum kan ya, dia bergegas untuk, padahal dikasih motor malah nggak mau, dia pakai motornya sendiri. Terus pulang membawa kacangnya, terus ada kembaliannya juga pas, dan Pak Guru tersebut merasa wah ini murid bagus nih. Terus kan itu mendekati hari raya, dia kepengen membuat hidangan lah untuk tamu-tamunya. Terus selang beberapa bulan kok tiba-tiba santri itu datang lagi bertanya kepada gurunya, Pak Guru, kepengen dibeliin kacang lagi enggak? Kan terus Pak Gurunya heran kan ya. Nah, ini ada murid saya kok kepengen diperintah. Setelah pikir-pikir, kenapa ya? Terus tidak sengaja Pak Gurunya itu ke warung tempat beli kacang dia tadi. Dia ke sono. Nah, pas dia membeli sesuatu di situ, nah, kok ternyata penjualnya itu cantik. Waduh. Salah niat ini. Atau gimana Mas Isan? Nah, ya ternyata setelah ditelisik memang muridnya itu kepengen membelikan kacang lagi kepada gurunya. Datang lagi kepada gurunya kepengen membelikan kacang lagi untuk bertemu pembelinya. Nah, ketika dia datang ke warung penjual kacang tersebut dengan diperintah gurunya, kan gurunya di situ ya sebagai tokoh masyarakat kan. Kan tentu kan diperlakukan lebih terhormat lah daripada dia datang dengan tanpa diperintah orang terhormat itulah. Oh, dari situlah letak niat itu bisa bengkok. Nah, kadang ya itu pertama dia tulus untuk membantu gurunya kan, tetapi karena ada variabel lain, ada faktor-faktor lain, niat itu bisa bengkok. Ya seperti halnya kita lah, kita kan dulu sebelum sampai sini datang dengan membawa niat yang super mulia, tetapi ketika datang ke sini kok banyak hal-hal yang tidak kita terduga, itu bisa menjadi sebab niat kita bisa bengkok ke kanan kiri. Wah, apalagi kanan kirinya memang cantik di sini.